Malam ini adalah penentuan terakhir Kelvin Chu dan Mad Knife Gang. Demi menunjukkan penghormatan, Mad Knife Gang mengirim 2.000 orang untuk maju. Kalau bukan karena takut terlalu membuat kekacauan, juga takut Kelvin Chu menyerang markas utama Mad Knife Gang, maka orang yang datang malam ini bisa lebih banyak 2 kali lipat dari ini. Ini adalah kemampuan asli dari Mad Knife Gang sekarang. Sedangkan para preman yang menonton pergantian pemimpin Underworld juga hampir mencapai angka ribuan. Demi mengontrol pertarungan, polisi kota Jiangcheng hampir semuanya datang. Totalnya mencapai ribuan, semuanya membawa pistol, mempersiapkan borgol, dan mats mereka waspada. Namun ternyata, dari pihak Kelvin Chu, yang datang hanya 100 orang. Apaan itu? Sedang bermain. Hanya jumlah seperti itu saja, bahkan tidak perlu jagoan Mad Knife Gang turun tangan. Selain itu, orang yang ada pengalaman dalam pertarungan, dapat langsung melihatnya orang-orang itu langkahnya ringan. Sekali dilihat bisa langsung diketahui kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang kemampuan bertarungnya biasa saja. Yang paling penting adalah tokoh utama malam ini Kelvin Chu tidak muncul. Crazy Sword. Sandy memberikan kode melalui matanya. Setelah mendapat peringatan, Crazy Sword segera tersadar. Dia mengeluarkan ponsel, lalu segera menelpon bawahan yang tinggal di markas untuk menjaga pos. Setelah memastikan markas utama tidak mendapat serangan, Crazy Sword baru merasa lega. Setelah memberi perintah untuk terus berhati-hati dan lain-lain, dia baru menutup telepon. Di mana Kelvin? Crazy Sword menatap orang yang menjadi ketua dari pihak lawan. Crazy Sword tahu orang itu, namanya Felix Han. Orang itu adalah anak buah yang sangat setia pada Kelvin Chu. Juga satu-satunya orang yang memiliki kemampuan di antara sekelompok orang yang datang. Dalam beberapa waktu ini, anak buah Kelvin Chu ada yang mati, ada yang tertangkap, jadi yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Sebagai kartu as terakhir, kemunculan Felix Han juga menandakan kalau kartu Kelvin Chu sudah habis dipakai. Tapi, berdasarkan perkiraan, Kelvin Chu setidaknya masih mempunyai 400 hingga 500 orang. Jelas-jelas adalah malam penentuan, tapi yang muncul malah tidak sampai 100. Apalagi yang kemampuannya biasa lagi. Sebagai pemimpin dalam pertarungan ini, Felix Han malah memberikan perasaan hebat bagi orang-orang. Crazy Sword, kemampuanmu sudah kami periksa dari awal. Hanya seorang Silver Killer tidak layak untuk bertemu dengan bos kami. Felix Han membual. Sudah sampai tahap ini, jangan berakting lagi. Katakan, kemana Kelvin pergi? Crazy World bertanya dengan datar, tidak terbawa emosi sedikit pun. Menyerang markasmu. Felix Han tertawa. Tidak mungkin. Aku sudah melakukan banyak persiapan. Kalau Kelvin ke sana, sama saja dengan masuk perangkap. Crazy Sword berkata dengan percaya diri. Selama otak Kelvin masih normal, maka dia tidak mungkin menyerang markasku. Kalau bertarung langsung denganku, meskipun kalah, dia juga akan merasa bangga, setidaknya mati dengan terhormat. Kelvin melepaskan kesempatan untuk kabur, juga mau menetap di kota Jiangcheng dan bertahan sampai detik terakhir. Aku percaya, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia tidak mungkin di saat penting seperti ini, merusakkan nama baiknya. Kenapa dia tidak muncul di sini? Satu-satunya alasannya adalah dia melakukan hal yang lebih penting. Kalian-kalian ini hanyalah pancingan. Berkata sampai sana, Crazy Sword menghela napas kecil lalu dia memandang sekitar, semuanya, apakah yang kukatakan ini benar? Orang-orang yang di pihak Kelvin Chu saling berpandangan. Posisi mereka dalam gang lebih rendah, hanya tahu malam ini adalah pertempuran penentuan dengan Mad Knife Gang. Untuk bagian yang lain, mereka tidak tahu. Sekarang mendengar Crazy Sword berkata seperti itu, mereka baru menyadari, yang pria itu katakan sepertinya masuk akal. Semuanya jangan terjebak. Dia hanya ingin membohongi kita saja. Bos Kelvin memiliki hal penting untuk dilakukan. Ini adalah pertarungan penentuan. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kerahkan kemampuan terbesar, dan melakukan pertarungan terakhir dengan Mad Knife Gang. Sisanya, serahkan saja pada bos. Kita harus percaya pada bos. Felix Han berkata dengan nada rendah.
Kamu bisa menang dengan apa? Mendengar perkataan itu, Sandy tertawa. Serang. Felix Han merasa tidak bisa lanjut seperti ini lagi dan melambaikan tangan maju. Teman-teman, kita kalahkan mereka. Crazy Sword juga memberi perintah. Sesaat ratusan anggota Mad Knife Gang maju dan mengepung Felix Han serta yang lain. Tidak sampai 10 menit pertarungan yang menarik perhatian banyak orang itu selesai. Sebenarnya tidak ada yang bagus dikatakan juga pertarungan ini sebenarnya timpang di satu sisi. Meskipun kemampuan Felix Han lumayan, tapi dibandingkan dengan bawahan-bawahan Mad Knife Gang yang hebat masih kalah jauh. Felix Han pertama kali dijatuhkan ke atas lantai dan tidak bisa melawan. Setelah Felix Han dibuat jatuh oleh Mad Knife Gang, yang lain semakin kacau. Malah Mad Knife Gang yang sangat hebat mengalahkan semua 100 orang. Felix, aku kagum padamu pria sejati. Sekarang sudah boleh bilang bukan. Crazy Sword berjalan ke hadapan Felix Han dan bertanya. Felix Han tertawa dingin, sudah pasti kalah. Bosku sudah tahu sejak awal. Sekarang dia hanya ingin membunuh satu orang. Siapa? Crazy Sword menunjukkan wajah bingung. Sandy yang berada di sampingnya seperti sudah tahu Anderson Mo. Felix Han melihat Sandy dengan pandangan kagum dan menggeleng, kamu memang hebat. Bisa-bisanya menebak pikiran bosku tapi, meskipun kamu sekarang ke sana, juga sudah tidak keburu. Sandy malah memantik api, sama sekali tidak terkejut, dan berkata sambil tersenyum, Slaps yang bilang aku mau ke sana. Perusahaan besar Mo ada di pusat kota, sedangkan di sini adalah pinggiran kota. Sekarang juga merupakan waktu pulang kerja, jalanan begitu macet. Kalau tidak menyetir selama 2 jam pasti tidak akan sampai. Begitu paling bagus. Anderson pasti akan mati. Felix Han tertawa dingin. Kamu ini, dan Kelvin itu, benar-benar sudah memandang rendah kakakku. Sandy berkata dengan datar. Jam 9 malam. Gedung perusahaan besar Mo masih menyala terang. Perusahaan besar Mo sangat jarang ada keadaan lembur. Karena untuk masalah ini karyawan dibebaskan. Boleh memilih ikut, boleh tidak. Kantor Direktur Besar. Anderson Mo melepaskan kacamata bacanya dan mengucek mata yang sudah menjadi agak merah. Kemudian menggelengkan kepala, memakai kembali kacamata, dan melanjutkan dokumen yang ada. Di luar gedung perusahaan besar Mo, Kelvin Chu menurunkan teleskop dan matanya berubah tajam. Di belakangnya, berdiri 300 lebih bawahannya dan menyamar dalam kegelapan malam. Ditambah dengan menjaga hening, karena itu mereka tidak terlihat dan tidak menarik perhatian sedikit pun. Bos, bagaimana keadaannya? Salah satu bawahan bertanya tanpa bisa ditahan. Kelvin Chu melihat jam, sudah waktunya, dan menganggukkan kepala, sesuai rencana awal, mulai. Begitu mendapat perintah 300 anak buahnya langsung maju dan masuk ke dalam perusahaan besar Mo. Sudah sangat malam, dan satpam yang menjaga tidaklah banyak. Totalnya paling hanya ada belasan. Kelvin Chu menggunakan teknik diam-diam. Di saat para satpam belum menyadari, mereka sudah terjatuh ke lantai. Sedangkan karyawan perusahaan besar Mo yang lain, sama sekali bukan lawan Kelvin Chu. Di saat orang-orang yang memegang pisau masuk dengan brutal, para pejabat perusahaan bingung. Mereka mana pernah sih bertemu kejadian seperti ini? Mendapat kejutan sebesar ini, mereka hanya bisa menyerah. Ada yang kemampuan menerima kejutannya tidak besar, dan langsung pingsan. Perusahaan besar Mo ada 30 lebih lantai. Sisa anak buah Kelvin Chu yang hanya tersisa 300 lebih orang itu, satu lantai 10 orang. Pembagian kerjanya jelas menguasai perusahaan besar Mo. Bos, sudah beres. Ketua yang memimpin tim menelpon pada Kelvin Chu. Berdiri di depan gedung perusahaan besar Mo, Kelvin Chu berkata dengan ekspresi datar, sesuai rencana awal. Bok, aku mengerti, sang ketua menunjukkan wajah kejam. Setelah menutup sambungan, Kelvin Chu masuk ke dalam gedung perusahaan besar Mo dan langsung naik ke lantai paling atas. Di waktu yang sama, setiap anak buah di setiap lantai perusahaan, semuanya mengeluarkan sebuah alat keluar dari kotak dan disambungkan ke listrik ke gedung ini. Karyawan yang pintar langsung mengenalinya dan menunjukkan wajah ketakutan.
Itu adalah Bond. Kelvin Chu mau mengebom perusahaan besar Mo. Kalian sudah gila. Seorang karyawan perusahaan besar Mo berteriak dengan nada bergetar. Aku izinkan kalian untuk telepon. Cepat sampaikan salam perpisahan pada keluarga kalian, sang ketua sambil memasang bon, sambil berkata dengan senang. Beberapa bon ini, sebelum Kelvin Chu bergerak, sudah diatur jumlahnya. Mereka hanya perlu memasang sebentar saja, sama sekali tidak sulit. Ada beberapa karyawan pria yang tidak rela diam saja, ingin menyerang anak buah diam-diam, dan merebut kembali kontrol atas perusahaan besar Mo. Sayangnya, gerakan yang akan mereka mulai, sudah diketahui oleh anak buah. Tanpa terkecuali, semua karyawan pria dihajar hingga sangat parah. Bahkan ada yang sampai mati. Kalau tidak mau langsung mati, lebih baik kalian duduk dengan patuh. Ketua dari anak buah berkata dengan dingin. Hei, saat ini, sebuah tangan putih menepuk pundak sang ketua. Siapa sih? Sang ketua membalikkan badan dan melihat seorang wanita dengan wajah sangat cantik. Itu adalah wanita yang memakai congsam sangat seksi, berdiri di belakangnya dan tersenyum. Mata sang ketua langsung menyala. Apa sangat banyak wanita cantik di perusahaan besar Mo? Kakak, apakah kalian mau membom perusahaan besar Mo? Tanya wanita cantik dengan nada ringan. Memangnya kenapa, Nona cantik? Kamu mau hidup? Panggil kakak lagi, malam ini layani aku, nanti aku bawa kamu keluar. Air liur sang ketua bahkan sudah mau keluar. Aku tentu saja mau hidup. Semua orang ingin hidup, kakak, orang lain kamu juga lepaskan ya, bagaimana? Mata wanita cantik melihat pada karyawan-karyawan yang ada. Tentu tidak bisa, hanya bisa menolongmu saja. Saat berkata, sang ketua sudah akan menyentuh wajah wanita cantik. Wanita cantik berpakaian congsam tetap tersenyum tanpa berubah. Hingga tangan sang ketua tinggal 3 mem dari wajah wanita itu, tangan besar lain muncul dari samping dan menangkap tangan sang ketua. Singkirkan tangan kotormu, itu adalah perkataan seorang pria bertubuh besar dengan kulit hitam dan pandangan tajam. Sial, siapa kamu bangsat? Kawan-kawan, sang ketua baru tersadar dan menyadari ada yang aneh. Di lantai ini, semua bawahannya, entah kapan, sudah tumbang semuanya. Di bangunan ini muncul banyak orang asing, dan jelas bukanlah karyawan perusahaan besar Mo, juga bukan bawahannya. Semua orang menatap dirinya dengan tajam, membuat hatinya menjadi ketakutan. Kalian, sang ketua mengalihkan pandangan ke wanita cantik yang berpakaian congsam. Aku perkenalkan diri dulu. Wanita cantik mengibaskan rambut dan berkata sambil tersenyum, namaku Sarah, adalah orang yang bertanggung jawab di Departemen Keamanan Jiang Cheng. Departemen Keamanan? Apaan tuh? Ketua itu bingung. Yang jelas aku tidak akan katakan lagi. Pokoknya kamu mencoba untuk membom gedung perusahaan besar Mo, sama saja dengan merusak salah satu gedung terpenting di kota Jiang Cheng. Ini berlawanan dengan pekerjaan Departemen Keamanan kami, sambil berkata, Sarah Lu memberi kode pada pria di sebelahnya. Pria berkulit gelap itu menamparkan sang ketua dan sang ketua langsung pingsan. Drama yang sama terjadi di lantai lain perusahaan besar Mo. Tidak lama kemudian, 300 lebih anak buah Kelvin Chu, semuanya habis di tangan karyawan Departemen Keamanan. Bon juga dengan mudah dibongkar. Setelah mendapat berita yang sama dari rekan-rekannya, Sarah Lu menghela napas lega. Perusahaan besar Mo selalu merupakan pihak yang dijaga oleh Departemen Keamanan. Tidak boleh sampai kenapa-napa. Setelah mendapat peringatan dari Robert Q, Sarah Lu langsung bergerak dan mengutus semua anggota Departemen Keamanan. Untung saja keburu. Kelihatannya, kalau telat 10 menit saja, perusahaan besar Mo sudah akan habis, tidak bersisa. Gedung perusahaan besar Mo. Lantai teratas. Kantor Direktur Besar. Anderson Mo sekali lagi menurunkan kacamata. Dokumen di tangannya sudah selesai diurus, akhirnya sudah boleh pulang ke rumah. Kekuatan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Orang begitu sampai di umur ini, kondisinya akan menurun. Lembur dan bergadang, rasanya tidak terlalu kuat. Kelihatannya, sudah waktunya dia menyerahkan perusahaan kepada Alice.
Memikirkan ini, Anderson Mo tertawa pahit sendiri dan dalam hati memutuskan suatu keputusan. Tok tok tok. Pikiran Anderson Mo terputus oleh ketukan yang mendesak di pintu. Dia memakai kembali kacamata bacanya, dan Scott ingin menyuruh orang di luar masuk, pintu langsung terbuka. Melihat hal itu, Anderson Mo sedikit tidak senang. Biasanya dia sangat jarang memarahi karyawan dan akrab dengan mereka. Tapi bagaimanapun dia adalah direktur besar, harus lebih tegas. Tindakan langsung masuk seperti itu, membuat dia merasa kurang senang. Anderson Mo menengadahkan kepala dan saat melihat orang yang masuk, dia tersentak. Yuna, ada apa? Orang yang masuk adalah sekretaris direktur besar, Yuna Chen. Wanita itu mengenakan jas hitam wanita, yang membuatnya kelihatan lebih profesional dan berwibawa. Tapi saat ini, wajah wanita itu penuh dengan ketakutan. Tubuh wanita itu sedikit bergetar, sama sekali tidak setenang biasanya. Anderson Mo memancarkan mata tajam. Dia bisa langsung melihatnya, wanita itu jelas mendapat kejutan. Dia pun bertanya khawatir, Yuna, terjadi apa pada perusahaan? Direktur besar, direktur cepat pergi. Kelvin membawa banyak orang datang untuk membunuh. Yuna Chen menarik napas dalam dan menceritakan masalah perusahaan besar Mo yang diserang. Awalnya dia juga hampir ditangkap, tapi reaksinya sangat cepat, dia segera bersembunyi. Kemudian, di saat tidak ada yang menyadari, dia segera berlari ke atas untuk memberitahu Anderson Mo. Sebagai sekretaris utama direktur besar, Yuna Chen setidaknya tahu masalah dalam perusahaan besar Mo. Dia tahu dendam antara keluarga Mo dan keluarga Chu. Kali ini, Kelvin Chu membawa banyak orang datang. Jelas sekali datang untuk menyerang Anderson Mo. Mendengar itu, dahi Anderson Mo terkerut. Setelah dia memikirkan penyebab dan akibat dari masalah ini, tanpa bisa ditahan dia tersenyum pahit. Bagus sekali taktiknya. Sudah mau mati, masih mau menarikku ikut juga. Direktur besar, lebih baik direktur cepat pergi. Yuna Chen berkata dengan panik. Pergi. Pergi kemana? Masa lompat dari atas. Anderson Mo menggelengkan kepala. Anderson Mo menunjuk lemari yang ada di ujung ruangan. Yuna, kamu sembunyi di dalam. Nanti apapun yang terjadi, kamu jangan keluar. Mengerti tidak? Tapi direktur besar. Yuna Chen menunjukkan wajah khawatir. Tidak ada tapi, cepat sembunyi di dalam. Anderson Mo memerintah. Saat ini, di lorong terdengar langkah kaki orang. Karena malam begitu hening, langkah kaki itu terdengar lebih jelas. Tatapan Anderson Mo berubah. Tubuh Yuna Chen juga menjadi kaku dan wajahnya mengalir keringat dingin. Cepat sembunyi, cepat. Anderson Mo menarik Yuna Chen lalu mendorongnya masuk ke dalam lemari baju dan berpesan dengan suara kecil, ingat apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Yuna Chen mengangguk tidak lagi ragu, membuka pintu lemari dan masuk ke dalam. Baru saja dia masuk ke dalam lemari, dia merasakan ada orang lain dan tanpa sadar mengeluarkan ekspresi terkejut. Di dalam lemari ternyata ada orang lain. Orang itu menutup mulutnya. Meskipun gelap tapi Yuna Chen samar-samar dapat melihat orang itu sedang tersenyum. Itu dia. Mata Yuna Chen terbelalak dan terkejut. Sedangkan di sisi lain, di lorong, melewati satu persatu ruangan, Kelvin Chu berjalan dengan sepatu kulit hitam dan langkah kakinya bergema di lorong. Mendapat pengaruh dari kakaknya, dia paling suka memakai jas hitam dipadukan dengan kemeja putih. Kakak beradik Chu itu tampan, dan keduanya suka memakai jas, membuat mereka kelihatan sangat gentle. Dia membawa pistol yang anti suara dan berjalan ke depan pintu kantor direktur besar. Pintu kantor tidak terkunci. Dia menekan pelan-pelan, dan sudah terbuka. Tujuannya dalam rencana kali ini Anderson Mo sedang duduk di atas kursi. Dengan mengenakan kacamata baca, mengurusi dokumen, dan kelihatannya sangat berkonsentrasi. Seperti mendengar ada pergerakan, Anderson Mo menengadahkan kepala dan melihat ke arah pintu. Oh, Kelvin. Anderson Mo membenarkan letak kacamata dan melihat ke pistol yang ada di tangan Kelvin Chu. Dia tidak terkejut sedikit pun dan bertanya, kamu datang untuk membunuhku. Kelvin Chu tidak menjawab dan menutup pintu. Setelah itu dia berjalan ke depan meja dan duduk di hadapan Anderson Mo.
Dia menaruh pistol di atas meja, lalu mengeluarkan rokok dari kantong, memantiknya perlahan-lahan lalu mengembuskan asap tebal. Paman Mo, lama tidak berjumpa, kata Kelvin Chu. Iya, terakhir bertemu denganmu, kamu masih kecil. Saat itu, kamu belum bisa merokok, kata Anderson Mo, dan wajahnya mulai muncul senyuman. Kelvin, kamu mungkin sudah tidak ingat, saat kamu kecil, baru setinggi ini, aku pernah menggendongmu, Paman Mo. Sudah sampai saat ini, kamu masih mengungkit itu, apa menurutmu aku akan termakan omonganmu? Kelvin Chu bertanya suram. Kelvin, aku bukannya ingin memohonmu dengan posisi sebagai orang tua. Tapi aku sudah setua ini, masih bisa hidup berapa tahun lagi. Tapi kamu tidak sama, kamu masih muda. Masih banyak pengalaman hidup yang belum kamu lalui. Kalau malam ini kamu membunuhku, baik itu pihak polisi maupun Robert, pasti tidak akan melepaskanmu. Kelvin, tidak ada artinya membalaskan dendam padaku. Kalau dilihat dari segi bisnis ini terlalu rugi. Anderson Mo menghela napas kecil. Layak atau tidak, Paman Mo tidak dapat menilainya. Kalau menurutku layak, maka akan aku lakukan. Kelvin Chu mengangkat pistol lalu mengarahkannya ke dada Anderson Mo dan tersenyum penuh dendam. Apalagi Paman Mo, aku bisa sampai tahap hari ini. Semuanya berkat menantumu. Aku sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kalau membunuh mertuanya bisa membuat dia marah, kenapa tidak melakukannya? Selama kamu bersedia meletakkan pistol, aku bisa menjamin dengan nama mertua Robert, Robert tidak akan menyulitkanmu. Anderson Mo berkata dengan nada rendah. Mengatakan begitu banyak karena kamu takut mati bukan? Kelvin Chu tertawa merendahkan. Takut mati, merupakan sifat natural makhluk hidup. Berusaha untuk hidup, aku mengakui tidak perlu merasa malu. Anderson Mo berkata dengan serius. Sayangnya, seberapa bagus pun kata-katamu, malam ini kamu juga tetap harus mati. Kelvin Chu mendengus. Setelah berhenti sesaat, Kelvin Chu lanjut berkata, Paman Mo, setelah kamu mati, aku akan meledakkan gedung perusahaan besar Mo. Setelah lewat malam ini, perusahaan besar Mo akan hilang dari kota Jiangcheng. Kelvin, apa kamu ingin membuat kesempatan bagi kakakmu? Anderson Mo tentu tahu apa yang Kelvin Chu rencanakan. Begitu perusahaan besar Mo hancur, kakakku tidak mempunyai lawan lagi. Kelvin Chu berkata dengan dingin. Ternyata kamu sedang merencanakan itu. Anderson Mo diam beberapa saat, lalu segera berkata, Kelvin, tidak apa-apa kalau kamu mau meledakkan perusahaan besar Mo. Tapi malam ini ada banyak karyawan yang lembur. Kamu biarkan mereka pergi ya. Sudah mau mati masih mempertimbangkan hal itu. Kelvin Chu bertanya dengan nada tidak menyangka. Mereka tidak bersalah, kata Anderson Mo. Di jalan menuju akhirat, lumayan juga kan ada beberapa teman yang menemanimu. Krak. Kelvin Chu membuka sekring pada pistol. Anderson Mo menutup mata dan menghela napas dalam hati. Apa semuanya selesai di sini? Robert, perusahaan dan Alice, semuanya kuserahkan padamu ya. Anderson Mo berpesan dalam hati. Dor. Kelvin Chu menarik pelatuk pistol dan peluru keluar. Tapi senyum di wajahnya belum sempat tersungging dan wajahnya menjadi kaku. Wajah Kelvin Chu menunjukkan ekspresi tidak percaya, seperti melihat hal yang tidak mungkin terjadi. Bukan hanya dia, Anderson Mo juga menunjukkan wajah tidak percaya. Peluru yang keluar dari pistolnya berhenti di udara. Waktu seperti berhenti dan udara berhenti. Anderson Mo tidak tahan lagi. Dia bangkit berdiri dan memandang peluru yang berhenti di udara dengan ragu dan tidak percaya. Dor, dor, dor. Kelvin Chu terus menarik pelatuk dan menembakkan 3 peluru lagi ke arah Anderson Mo. Kejadian yang aneh terjadi lagi. 3 peluru itu memelan di udara hingga akhirnya berhenti total. 3 peluru itu sama seperti peluru sebelumnya, juga berhenti di udara. Mana mungkin? Bercanda kali. Kelvin Chu tidak bisa santai melihat apa yang terjadi. Selama ada aku, maka di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi. Suara itu muncul dari lemari yang ada di ujung ruangan dan Robert Q muncul perlahan dari dalamnya. Robert, Anderson Mo terkejut bersamaan juga menghela napas lega. Terselamatkan. Kamu. Mata Kelvin Chu menyipit.
Berdasarkan informasi yang didapat, Robert Kyu beberapa waktu ini selalu berada di kota Jingzhou dan berhubungan dengan artis wanita bernama Camilla Sen. Alasan kenapa dia tidak kabur dan memilih untuk membunuh Anderson Mo adalah karena Robert Kyu tidak berada di kota Jiangcheng. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Tidak disangka, Robert Kyu ternyata sudah kembali. Saudara Kelvin, aku sudah sering bertemu dengan kakakmu Kenny. Tapi baru pertama kali bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Robert Kyu menatap Kelvin Chu dan berkata dengan sungkan. Pandangan Kelvin Chu tetap berhenti pada 4 peluru yang berhenti di udara dan hatinya muncul perasaan pahit. Dia tahu malam ini dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dia tetap penasaran, bagaimana Robert Kyu melakukan ini. Tuan Kyu hebat sekali. Menghentikan peluru di udara ini, benar-benar di luar dugaanku, kata Kelvin Chu. Hanya trik kecil saja, tidak usah dibesar-besarkan. Robert Kyu tersenyum lalu membunyikan tangan dan 4 peluru di udara, seperti kehilangan penopang, terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, Kelvin Chu menarik napas dalam, lalu langsung membuang pistol. Aku mengaku kalah. Mau bunuh atau apapun, aku akan menurutinya. Benar-benar sayang, saudara Kelvin. Kalau malam ini kamu meninggalkan kota Jiangcheng, tidak lagi ikut campur masalah di kota Jiangcheng, aku tidak akan menyulitkanmu. Robert Kyu menggeleng dan menghela napas, tapi kenapa kamu malah mempertaruhkan segalanya untuk melakukan ini? Pemenangnya sudah ditentukan, tidak ada gunanya juga aku banyak berkata. Karena sudah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, maka aku juga sudah memikirkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Kelvin Chu berkata dengan dingin. Kamu ini, hatimu benar-benar lapang, ejek Robert Kyu. Robert, aku mengakui kamu hebat. Kamu sudah menang. Langsung saja. Kelvin Chu berkata dengan wajah tidak berekspresi. Robert Kyu mengangkat pistol yang Kelvin Chu buang di lantai, membuka klip, mengeluarkan peluru, dan sekali lagi memasukkan peluru ke dalamnya. Dalam proses itu, Robert Kyu sambil memasukkan peluru, sambil berkata santai, aku lupa mengatakannya denganmu, kamu ingin meledakkan perusahaan besarmu, sayangnya, rencana itu juga sudah ketebak olehku. Kelvin Chu menjadi kecewa. Awalnya dia berpikir ingin mengulur waktu agar bawahannya bisa selesai memasang bom, lalu bom meledak dan membunuh Robert Kyu. Itu lebih baik daripada hanya membunuh Anderson Mo saja. Tidak terpikir, Robert Kyu bahkan sudah menebak hal itu. Pihak polisi kamu kecoh, semuanya pergi ke pinggiran kota. Tapi aku masih mempunyai departemen keamanan. Sayangnya, semua rencanamu tidak ada yang berhasil, Robert Kyu berkata dengan pelan. Setelah membuka skring, pistol terarah ke dahi Kelvin Chu. Robert Kyu tersenyum dan berkata, selamat jalan, saudara Kelvin. Dor, King of Underworld yang sudah memerintah Underworld kota Jiangcheng selama 3 tahun utuh turun jabatan, malam ini.